Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum yang pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diturutin. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ewanmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bersujud padamu.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami yang bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria atau bergantian, dari kamilah yang pertama. Sebab itu, kita yang akan dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama kita baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Juga selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Ibu, Saudara yang barangkali baru pertama kali ini beribadah bersama kami. Dan saat ini saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat yang sudah kita terima. Kami ingin mengingatkan beberapa hal yang ada di dalam Warta tanpa mengurangi poin-poin lainnya. Baik, yang pertama, nama minggu Trinitatis, dan topik ibadah kita di minggu ini, Tuhan kita mulia dan agung. Kemudian poin yang ketiga, ibadah minggu kita selenggarakan seperti minggu-minggu yang lalu, sambil kami juga tetap mengingatkan supaya kita memperhatikan protokol kesehatan yang kita terapkan di gereja kita. Kemudian nanti setelah ibadah kita jam 7 akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu jam 9. Untuk hari ini, persembahan poin 4, kita akan mengumpulkan 2 amplop. Yang pertama untuk Huria Pembangunan dan Pusat, dan Namar Boho yang kedua, dan Namar Boho Ulaun kategori remaja HKBP. Itu yang pertama, dan yang kedua 1 amplop lagi persembahan khusus untuk mendukung kegiatan LPPD Jawa Barat yang terkait dengan kegiatan Pesparawi dalam waktu yang dekat. Kemudian poin yang kelima, untuk kegiatan naik CD pada hari ini, puji Tuhan kita akan menyaksikan dilayankannya naik CD bagi satu orang anak laki-laki bernama Paulus Berli Sitohang, anak dari keluarga Mang CV Sitohang, Inang Boru Siagian. Kemudian yang keenam, pada ibadah kita jam 10.30 akan dilaksanakan pangojakon pendeta fungsional HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu pendeta Vandalen Gultom. Poin yang ketujuh, untuk kebaktian hari ini, setelah nanti kebaktian jam 10.30, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya L. Situmorang Boru Tambun atas meninggalnya Bapak Antonius Situmorang beberapa yang waktu lalu, juga untuk keluarga M. Purba Inang Boru Nababan atas meninggalnya ayah dari Nyonya M. Purba Boru Nababan. Kedua keluarga ini adalah jemaat dari sektor 10 Pajajaran. Jadi mari kita khususnya bagi jemaat sektor Pajajaran dan juga kita semua untuk menghadiri acara penghiburan nanti. Dan kemudian juga nanti acara penghiburan, maksud saya minggu depan akan dilaksanakan juga acara penghiburan bagi keluarga Nyonya R. Tambun Boru Sitorus dan keluarga R. Tambun Boru Sigala. Untuk acara ini akan dilaksanakan juga seperti di jam yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian poin yang ke-11, kegiatan pertanian sektor akan kita laksanakan seperti biasanya pada hari Jumat nanti, jam 19, yaitu Jumat tanggal 17 Juni 2022 dengan tuan rumah di sektor 6 Cibaganti. Mari kita mengikutinya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Kemudian poin yang ke-13, itu kegiatan dari Dewan Marturia. Yang pertama, untuk kebaktian doa bulan Juni akan kita laksanakan besok tanggal 13 Juni 2022 pukul 18 dengan tema Indah Rancangan Tuhan dalam Hidup Kita. Khotbah akan disampaikan oleh Amang Pendeta Rory Sibarani. Mari kita juga mengikuti acara kebaktian doa bulan Juni ini. Kemudian poin 13D, ada kegiatan PS Glorious dalam waktu yang dekat, yaitu berupa kunjungan gerejawi dan wisata rohani yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 26 Juni 2022 yang akan melaksanakan kunjungan gerejawi dan wisata rohani ke gereja dan tempat seperti yang kita bisa baca. Kemudian yang berikutnya itu poin ke-22, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun dalam satu minggu ini, jika namanya ada tercatat di sini dan kebetulan juga hadir di kebaktian ini, kami dengan hormat mengundang untuk sejenak berdiri jika ada. Oh ya, tidak ada. Jadi gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juni 2022. Firman Allah bagi yang berulang tahun dikutip dari Ulangan 28 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, Mang Inang, saudara yang berulang tahun, gereja mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian yang terakhir mengenai berita keuangan. Dalam satu minggu kemarin, gereja menerima untuk jemaat sebesar Rp407.050, kemudian untuk pembangunan Rp1.242.400, untuk pusat sebesar Rp3.785.950, dan untuk lain-lain sebesar Rp7.278.000. Sementara untuk laporan keuangan bulan Juni, Bapak, Ibu, Saudara bisa baca di lembaran berikutnya. Baik, demikian beberapa poin buat jemaat kita yang perlu kita perhatikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, sekarang kita menyatukan hati, mari kita sampaikan doa syafaat kita. Kami mengucapkan syukur, naikkan puji, hormat, sembah kami kepada Engkau Allah yang Maha Mulia, yang dengan kasih setiamu memelihara kami. Dalam satu minggu ini kami boleh menerima banyak berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sebagai pribadi maupun sebagai jemaat, yang ternyata dari warta yang boleh kami baca tadi, Tuhan, ada banyak campur tangan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami sebagai gereja. Terima kasih untuk itu semuanya. Kami saat ini bersatu hati untuk menyampaikan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa kami, dan kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melihara bangsa dan negara ini sampai saat ini. Tetaplah Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia dan negara ini, juga pemerintah kami, supaya ke depannya Tuhan semua kegiatan di negara ini boleh berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga semakin menyejahterakan bangsa dan negara kami. Juga untuk pemerintah di kota kami ini, baik yang tertinggi maupun yang terdekat dengan kami, Tuhan Yesus menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan hati yang bijaksana dan lebih-lebih yang takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan kami sebagai warga bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa, kami juga mengucap syukur jika sampai sejauh ini Tuhan, Engkau telah bekerja campur tangan sehingga pandemi COVID-19 boleh mereda sejauh ini. Tapi tetaplah Tuhan menolong kami supaya kami tetap boleh berhati-hati menjaga diri, juga sesama kami, supaya COVID ini tidak naik kembali Tuhan, infeksinya di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk semua saudara kami yang sedang mengalami sakit jasmani.
Kami berdoa untuk Bapak H. Situmorang, Bapak S.R. Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadiak, Nyonya R. Siombing Boru Pasaribu, C.L. Tobing, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya T.S. Utauruk Boru Tobing, Amang M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Amanulang, Amang Situa KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Nyonya ZL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sinaga Boru Napitupulu, maupun saudara kami yang lain yang tidak tercatat di sini. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berkati upaya medis yang mereka jalani. Kiranya Bapa memberkati supaya mereka lebih cepat pulih, sembuh dari sakit penyakitnya. Juga kami saat ini berdoa bagi seluruh jemaat yang bergumul dengan kehadiran anak dalam hidup mereka, maupun yang mendapatkan pekerjaan, juga teman hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami yang bergumul dengan bermacam-macam hal yang menyangkut berbagai aspek kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa di sorga, Engkau yang memperhatikan kehidupan kami. Tolonglah kami supaya tetap beriman dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami percaya Engkau mengendalikan seluruh kehidupan kami. Engkau tahu yang terbaik. Karena itu kami harapkan Tuhan, walaupun belum terjawab doa kami percaya pada waktu-Mu Tuhan Engkau akan memberikan yang sesuai dengan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, bukan kecewa kepada Tuhan, karena kami percaya tidak ada hal yang terlalu besar Tuhan untuk dapat Kau atasi. Demikian juga tidak ada hal yang terlalu kecil yang luput dari perhatian-Mu. Karena itu ajari Tuhan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan kami solusi untuk pergumulan kami. Kami juga berdoa buat persiapan HKBP Lembang dan juga Sumedang yang sedang mengupayakan tempat beribadah yang tetap. Tuhanlah yang menyediakan tempat ibadah tersebut. Apapun yang harus mereka lakukan, Tuhan yang menuntun, memberikan hikmat agar saudara kami yang berada di Lembang, Sumedang tahu apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa-doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menjawabnya pada waktu dengan cara Tuhan. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, pagi ini dalam penyertaan-Mu kami kembali boleh bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan buat minggu yang sudah kami lewati bersama. Sebelum kami akan melangkah dalam minggu yang baru yang Engkau masih berikan kepada kami, biarlah kami boleh diingatkan Tuhan oleh firman Tuhan, sehingga itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan menjadi
Mantapkan langkah kami Tuhan untuk setia kepadamu. Roh yang daripada Tuhan itu boleh memelihara hati dan pikiran kami, boleh Tuhan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi jemaat yang masih ibadah dari kediaman kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Firman Tuhan pada pagi ini saya akan bacakan dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah sampai di Minggu Trinitatis. Setelah kita sudah selesaikan peristiwa turunnya Roh Kudus, nah satu hal yang dipastikan oleh Minggu Trinitatis adalah bagaimana kita dimantapkan untuk memahami Allah yang hadir dalam 3 pribadi sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara. Nah kemudian dalam masa-masa Trinitatis ini sampai nanti ini bisa minggu belasan setelah Trinitatis, kita akan terus diperkenalkan ya, sai tok tonggo di patadahot tuhita huaso ni debata na selalu patar na memang saya toktong na ikon tapaida-ida di pardalanan ni ngoluta. Untuk memastikan bentuk penyertaan itu, nah pagi ini kita diingatkan oleh satu renungan yang hidup dari seorang yang bernama Daud. Saudara-saudara, lagu yang begitu indah ini untuk memastikan kehadiran kita, untuk mampu mengingatkan kita dan memastikan pribadi kita sebelum kita dimampukan untuk mengenal ada yang lebih dan ada yang lebih daripada kita. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk melihat, kalaupun kita selama ini mengklaim kita punya nilai lebih, tapi ketika kita membaca Mazmur ini, kita diingatkan dengan kealpaan kita. Kita diingatkan dengan ketidakada apa-apaan kita. Mari kita lihat saudara-saudara, madah ini, nyanyian ini ketika diawali dan ditutup dengan satu refrain. Ya. Kalau kita lihat ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemudian ditutup kembali di ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Satu lagu yang diawali dan ditutup. Nah kemudian dia naik begitu tinggi. Satu saat dia ketika di puncak. Nah ketika kita sudah sampai kepada lagu ini di puncak yang setinggi mungkin, kemudian kita disadarkan. Ya, kita disadarkan betapa bagaimana kita ini, betapa kita begitu kecil. Nah kalau satu paduan suara, kita pastikan bahwa ini adalah lagu daripada satu paduan suara. Makanya dia pakai kata kami gini. Ya. Nah tentunya kita akan berpikir bagaimana supaya kesaksian seperti kesaksian Daud ini, dan ini biarlah ini menjadi kesaksian bukan hanya pribadi dia, tapi biarlah ini menjadi kesaksian orang banyak. Jadi bukan hanya saya yang melihat bahwa Allah itu bekerja, Allah itu luar biasa, tapi gimana supaya dengan kesaksian saya ini, dengan kehidupan saya ini, dengan semua yang sudah saya jalani ini, semua orang juga akan melihat, orang banyak juga akan melihat kalau Allah itu dimenangkan dalam kehidupan saya. Gimana saya mau bisa memastikan supaya Allah itu juga dimenangkan dalam kehidupan saudara-saudara saya? Gimana juga orang supaya memastikan bahwa Allah menang di tengah-tengah kehidupannya itu? Coba kita lihat Bapak Ibu dan orang-orang muda di sini. Inti daripada lagu ini, ya, inti daripada lagu ini, kalau dikatakan ya Tuhan kami betapa mulianya namamu, itu ayat 4 dan ayat 9. Jadi nggak mungkin orang puji Tuhan, nggak mungkin orang mampu untuk melihat ada yang dahsyat, ada yang luar biasa dari Allah itu kalau dia tidak melihat apa yang mengawali itu, apa inti daripada itu. Coba kita lihat dari ayat 4. Jika aku melihat langitmu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama, engkau membuat dia berkuasa. Kambing domba dan seterusnya, burung-burung dan seterusnya. Apa yang mau disadarkan saudara-saudara oleh renungan pagi ini kepada kita? Kita mau pastikan bahwa ini adalah nyanyian seorang yang bernama Daud. Nah, biarlah ini juga bagian daripada lagu kita pagi ini. Hasil dari satu pertemuan pribadi, ketika pribadi ini ketemu dengan alam semesta, ketika pribadi ini komunikasi dengan alam semesta, ketika pribadi ini berbincang-bincang dengan alam semesta. Nah tentunya perbincangan itu, pertemuan itu, kalau saya sering pakai kata perjumpaan, menghasilkan satu perenungan yang hidup bagi pribadi itu. Apa yang dihasilkan? Ada rasa kekaguman. Ada rasa kekaguman dan dia dimampukan untuk menikmati dan memahami semuanya itu sebagai hasil daripada keintiman, kedekatan, bahkan perjumpaan yang saya katakan tadi itu. Jadi bukan asal ketemu ya, bukan asal berjumpa, bukan asal intim. Jadi dalam kehidupan kita juga sebagai gereja sering kita ketemu dengan satu pribadi, tapi tidak ada hasil buah daripada perjumpaan itu, pertemuan itu. Padahal kita ketemunya di lingkungan gereja loh. Kalau kita mampu untuk mungkin sampai berjam-jam kita nongkrong, kita bicara-bicara di satu tempat, kadang gak ada juga hasilnya. Tapi gimana kalau di satu lingkungan yang kita klaim itu adalah di situ ada pertemuan yang lebih, ada pertemuan yang tidak biasa, tapi kita bisa menikmati dan pertemuan itu bisa memberikan buah-buah yang menyemangati kita untuk semakin mengenal pribadi kita ini dengan benar. Saya mau mengajak kita untuk masuk dalam
saya bukan pakai rutinitas ya, dalam satu perenungan seperti itu. Ya. Satu contoh, cobalah awali pagi itu dengan baca renungan firman Tuhan, kemudian cobalah ulang itu beberapa kali, ulang beberapa kali. Kita akan sangat menikmati sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa pagi ini sama kita. Tuhan itu mau bicara apa pagi ini sama kita. Salah satu kelemahan kita ketika kita tidak menemukan bahwa firman itu adalah firman yang hidup, yang selalu menegur kita setiap pagi dalam kehidupan kita ini. Menegur kita dan mengingatkan kita, bahkan mau mengatakan, memastikan kepada kita untuk menjalani kehidupan satu hari itu. Oleh karena itu jangan pernah jalani, Bapak, Ibu dan para orang muda, jangan pernah jalani kehidupanmu tanpa kamu awali dengan firman. Tanpa kamu awali dengan firman. Renungan ini mau memastikan kita dengan soal, tidak akan mungkin kita bisa kagum dengan karya Tuhan, kagum dengan semua bagaimana Tuhan menata, mencipta itu sedemikian baik hanya untuk manusia itu. Satu hal yang dipastikan di sini adalah, mari kita lihat dia di ayat 6 itu. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau pada akhirnya itu terlukai, dinodai dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi Allah tidak membiarkan itu diakhiri dengan kondisi seperti itu. Kita enggak usah menyesali lagi kenapa ciptaan Tuhan itu melakukan hal seperti itu. Diciptakan Allah sebagai gambar Allah, kemudian ada keinginan untuk sama seperti Allah, dan itulah awal daripada jatuhnya manusia itu ke dalam dosa dan terus larut di dalam dosa itu. Kita enggak usah menyesali itu lagi. Kenapa? Karena hubungan yang sudah terputus itu sudah ditata kembali di dalam Yesus yang sudah lahir itu. Oleh karena itu jangan lagi ulangi untuk melukai Allah dengan dosa-dosa yang berikut. Kan begitu. Coba kita lihat di ayat 6 ini. Betapa bedanya, betapa luar biasanya kita sebagai ciptaan Tuhan, gambar Allah itu yang hampir sama seperti Allah, kemudian dimahkotai, dipastikan untuk menata, mengelola ciptaan Tuhan, dipastikan. Jadi ada yang lebih gitu. Nah, kalau pada akhirnya ini bergeser, ya kembalilah kepada teks, kembali kepada firman Tuhan. Kalau semuanya diciptakan Allah sebelumnya untuk dikelola oleh manusia, nah kalau pada akhirnya saat ini kemudian manusia yang dimahkotai itu kemudian dikuasai oleh yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, kembalilah kepada jalan yang benar. Kan begitu. Betapa berbeda sekali ciptaan Tuhan, hakikat ciptaan Tuhan itu kepada manusia. Bahkan ada penyertaan yang berbeda, ada pendampingan yang berbeda yang dipastikan. Nah, bentuk penyertaan itu, apakah manusia bertumbuh dan memastikan bentuk penyertaan itu dalam kehidupannya, bertumbuh dalam pengenalan Allah yang semakin benar, atau semakin tidak bertumbuh dalam mengenal Allah? Saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah secara pribadi, nah tentunya kita akan semakin memastikan Dia adalah juru selamat pribadi kita, memastikan akan keselamatan kita. Ketika kita mengenal Dia, semakin bertumbuh. Bukan tadi kalau saya katakan tadi secara pribadi, ketika kita mengenal Dia semakin bertumbuh. Nah, kemudian kita tidak akan mau bahwa pengenalan kita itu cukup hanya untuk diri kita, tapi kita mau juga supaya orang lain, marilah mengenal Allah yang saya imani itu, Dia yang saya percaya itu. Nah, kemudian itu akan membawa kita menjadi pribadi yang selalu membatasi diri kita dengan hal-hal yang membuat kita ini cemar. Tidak hanya soal keselamatan,
tapi kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang membuat hidup kita ini cemar dengan apapun itu. Dan yang ketiga, ketika kita mengenal Dia secara sempurna, walaupun itu sesuatu yang sulit, nah kemudian kita akan menikmati, memastikan kemuliaan Dia dalam kehidupan kita. Keselamatan, pengudusan, dan kemuliaan Dia. Saudara-saudara, ada seorang filsafat mengatakan, Plato, dia katakan seperti ini, mudah-mudahan kita setuju ya. Hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi nggak usah cengeng lah dalam kehidupan ini. Nggak usah aneh-aneh dalam kehidupan ini. Karena memang hidup yang seperti itu akan terus kita jalani. Jadi memang harus terus kita jalani, karena itulah hidup itu. Bahkan ketika tidak ada uji di situ, ketika tidak teruji, itu enggak layak untuk dijalani. Jadi kalau ada cobaan di situ, ada tes di situ, ya udah jalani aja. Karena memang itulah hidup itu. Makanya kita akan terus berani menjalani kehidupan ini dengan semua yang akan dihadirkan dalam kehidupan ini. Semakin baik kita mengenal Dia, semakin baik kita mengenal Allah, semakin baik kita mengenal diri kita sendiri dan mengenal orang lain. Jadi mululam dinggan pada daun nihita dihuaso ni di mata, di pabahenan ni di mata. Laos sadala do pada daun nihita taringok tuhita, jala pada daun nihita tudongan. Orang-orang yang mengenal dirinya dipastikan dia akan mampu untuk membawa orang untuk mengenal siapa Allah dalam kehidupan dia. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam perenungan saya tadi malam ketika saya menggumuli renungan kita ini, ternyata memang molulam tadaut tadi dita, semakin kita mengenal Allah itu, semakin kita melihat nggak ada apa-apanya kita ini dalam kehidupan kita. Dah ngadong manangahan abui pangasahonot tadi tonga-tonga ninggoluta. Semakin kita pastikan bahwa kita butuh juru selamat. Dia adalah Bapa, Dia adalah sahabat. Tanpa Dia kita nggak mampu apa-apa. Ada saham kita? Nggak ada. Ada andil kita? Nggak ada. Nah kalau renungan pagi ini mengingatkan kita, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah tentunya ini diawali oleh satu perenungan yang tidak sebentar, tapi satu perenungan yang cukup dalam, bahkan perenungan yang terus akan mengalir dan berjalan di dalam kehidupan ini. Memang, kita harus akui, kita kehilangan waktu untuk memasuki satu perenungan ini. Ada yang membuat kita begitu sibuk sekali. Dari pagi sampai petang. Kemudian saya pernah katakan dari mimbar ini ya, kita bekerja, lelah, istirahat, bekerja, lelah kembali. Coba kita bayangkan ya, kalau hidup ini hanya sekali, kemudian kita menjalani kehidupan ini seperti roda pada hati tadi itu, bekerja, kemudian istirahat, bekerja, lelah kembali seperti itu, tanpa kita sadari kita sudah 75, kita sudah 72 dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak mampu untuk memetik dan mampu untuk melihat apa sebenarnya yang paling berharga, apa sebenarnya yang paling bernilai dalam kehidupan yang tidak sebenarnya tidak lama ini, kehidupan yang hanya sebentar ini. Kalau Petrus identikkan seperti bunga yang dia akan kembang pagi dan layu pada sore harinya. Huruduhita di partikian doh dingulu na jeppekon gabi abbolong ala di pangatusion nahurang taringok tungulu taringok tu hidup. Tentu kita tidak mau kehilangan itu. Tentu orang tua tidak mau kehilangan bahwa dia akan tetap memaksimalkan, memastikan kehadirannya sebagai orang tua dalam kehidupan bersama-sama dengan anak.
Sama seperti posisi orang tua, dia memastikan bahwa ada orang tuamu di sini. Oleh karena itu, jangan pernah kamu takut. Dia akan memastikan bahwa apa yang perlu bagi kamu, kami akan cukupkan itu. Itu sering terucap dari mulut orang tua, tapi Allah sudah lebih dahulu mengucapkan itu dalam kehadiran, dalam kehidupan kita, memastikan itu dalam kehidupan kita. Tapi seiring dengan waktu, keraguan itu sering sekali muncul dalam kehadiran kita, dalam kehidupan kita. Keraguan itu selalu muncul, dan bentuk keraguan itu, itulah yang selalu kelihatan dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang cengeng, tidak tangguh, bahkan pribadi yang selalu terus mengeluh dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan para orang-orang muda, Allah mau memastikan itu pagi ini kepada kita di Minggu Trinitatis ini. Kalau orang tua memastikan kepada anaknya, saya tidak akan kemana-mana, saya akan terus di sini, kamu harus percaya, pagi ini Allah memastikan itu kepada kita. Tapi sebelumnya, pastikan dulu, yakinkan dulu bahwa kita adalah pribadi yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki andil apapun ketika kita berhadapan dengan Allah. Bangunlah hubungan yang intim, bangunlah hubungan yang terus akan terjaga dengan Allah. Saya melihat sebenarnya ini yang lebih gitu kalau sekarang. Tanpa ini nggak ada apa-apanya gitu. Coba kita lihat ya pergeseran ini dengan segala-galanya. Ya seperti hanya hentakan kaki yang ketika kita langkahkan ya sudah selesai begitu. Holan talak kahon ya sudah gitu. Satokin, bahkan hampir kita, wah kemarin kita masih ketemu, sekarang dia sudah pergi gitu. Kemarin kita masih ngobrol, ternyata dia sudah pergi. Jadi lamporsia mahita, ya memang seperti pencuri katanya. Aujugari pa buah parakko neng roy mana tuh jaga jauh kan. Tapi Tuhan itu akan bekerja seperti pencuri di tengah malam katanya. Dang jolo marbuah-buah mana. Nah tugas kita apa? Tetap menjaga apa yang patut kita jaga dalam kehidupan kita ini. Tetap merawat apa yang perlu kita rawat dalam kehidupan kita ini. Apa yang perlu kita rawat? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan orang lain. Kita tidak akan mau melukai hati Tuhan. Oleh karena itu juga kita memastikan kita tidak akan mau melukai hati orang. Karena Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang dengan orang yang melukai hatinya. Bapak Ibu, bahkan molohiata jaha, maredde dana, alaneng roh Tuhan itu sudah inganan, roh makasih siani, dohotak kafarisi. Unang luas, danaki maredde. Mungkin dalam pikiran orang Farisi, jangan-jangan anak ini gak mengerti apa yang dinyanyikannya. Tapi apa kata Yesus? Batui peboido maredde. Artinya apa? Kalau kita gak mampu lagi untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita ini, sedangkan ciptaan yang Tuhan yang lain itu mampu melihat dan merasakan karya Tuhan itu, apalah hakikat kemanusiaan kita yang sebenarnya. Kalau kita sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang punya hakikat, ciptaan yang lebih, salah satu kelebihan kita apa? Hosa, ngulu. Kita sudah rayakan kemarin pencurahan Roh Kudus. Dia sudah curahkan itu yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kemudian kita tetap menjadi pribadi yang ragu dalam memastikan kehidupan kita. Apa beda kita? Jadi kita jangan main-main dengan teks itu kan. Ketika Injil Matius katakan, bunga bakung diperlengkapi, burung-burung di udara diperlengkapi. Kita bisa pastikan itu ya. Ciptaan Tuhan yang hampir gak ada manfaatnya, tapi itu juga diperlengkapi. Kenapa kita ragu dengan Tuhan yang bisa memperlengkapi kita dengan caranya? Itu neng dohonokku dulu di hamuakai nangda, akai ibu-ibu rumah tangga. Baru benon bagaimana mencukupkan ini, tentunya itu menjadi perjuangan juga gitu. Karena ibu yang lebih tahu soal itu. Kadang suami sedikit tidak paham dengan itu.
Ibu rumah tangga yang bisa paham dengan itu. Oleh karena itu ketika kita ini menjadi forum kesaksian, tentunya ibu rumah tangga punya nilai tersendiri untuk memastikan bagaimana cara Tuhan memelihara perjalanan rumah tangga itu. Hati nang dah. Coba pasahat itu akamata. Coba diskusi hon itu akamata. Jadi ketika ibu merasakan penyertaan Tuhan itu, coba bawa suami juga untuk merasakan penyertaan Tuhan itu. Karena banyak sekarang suami-suami yang lebih kalau saya katakan nggak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu, nggak begitu sensi dengan hal-hal seperti itu. Nah kalau keluarga itu mampu, bantu juga anak untuk memastikan itu. Walaupun anak kadang sulit, karena dia mau hari ini dia minta, hari ini ada. Walaupun dulu nggak ada seperti itu kan. Kalau orang tua dulu mengajarkan sabar, pakai ini apa yang ada, mungkin anak sekarang nggak bisa. Pokoknya begitu dia minta, harus ada. Mampu nggak orang tua untuk memastikan bahwa cara Tuhan memelihara itu nggak beda 20 tahun yang lalu dengan tahun ini. Cara Tuhan mencukupkan itu nggak beda dulu dan saat ini. Apa yang akan dihasilkan dengan perbincangan seperti itu? Saya pastikan Bapak Ibu dalam perenungan saya akan pastikan, kita akan pastikan, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat rendah hati, yang sangat-sangat mengenal bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Tidak usah ada kekhawatiran yang lebih ketika kita membangun satu persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tidak perlu ada kekhawatiran yang lebih. Ini yang sulit sekarang dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang khawatir, ibu-ibu yang khawatir, suami-suami yang khawatir, bahkan gereja juga yang khawatir dengan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan itu. Apa yang bisa dihasilkan oleh satu perbincangan yang dipenuhi oleh kekhawatiran? Asal lebih jujur jo kita menuguton. Apa yang bisa dihasilkan oleh satu komunikasi, perbincangan, diskusi yang selalu diawali, dihidupi, bahkan dijalani dengan kekhawatiran. Pribadi yang khawatir, keluarga yang khawatir, gereja yang khawatir. Tapi selalu berkutat-kutat dengan firman Tuhan, tapi selalu berputar-putar dengan soal kekhawatiran. Apa yang akan dihasilkan? Gak ada yang bisa dihasilkan dengan perbincangan seperti itu. Ini koreksi bagi kita semua. Ini koreksi bagi kita. Kita hampir kehilangan perenungan itu. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam. Memang tadi malam saya coba untuk melihat lebih dalam. Ini kemungkinan perenungan Daud waktu tengah malam. Ya. Dan memang kalau kita memasuki satu perenungan, sebenarnya kita lebih menikmati itu tengah malam daripada hari lain. Karena pagi kita sudah sibuk sekali, apalagi siang sore. Coba, ini sekarang hilang gitu kan? Tapi aku menuangnya teh. Menugut kegiatan, harian, botari, borngin, ngeluja kegiatan, saha ipuduman, mudum. Tidur. Tidak ada pernah memasuki satu perenungan dalam kehidupan itu. Makanya gak ada evaluasi kan? Maju do, stagnat do, atau bahkan tupudi. Ya, tupudi ke belakang. Kenapa? Karena kehilangan waktu untuk evaluasi. Tolong kita evaluasi begini-gini. Jangan dulu, unang jo halak tak evaluasi. Coba kita evaluasi dulu diri kita. Ini kelemahan kita banyak. Kita mau evaluasi orang lain, tapi kita nggak berani untuk mengevaluasi diri kita. Ini bahaya ini ya. Saya mau tawarkan pagi ini kepada kita, di ibadah pagi ini. Mari kita dulu evaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Bisa nggak kita menikmati renungan ini? Bisa nggak kita lebih jujur bahwa Tuhan punya rencana yang lebih kepada kita. Tuhan tidak main-main kepada kita. Dak kecip tahun debata asa gabe toru, ale tibu, ale sipata tabai dosa toru. Kemudian nggak ada apa-apanya. Siapapun itu. Ketika dia memasuki perenungan itu, dia akan melihat, saya katakan tadi, nggak ada saham, nggak ada andil. Dia akan melihat bagaimana dia sebagai pribadi yang begitu indah, yang begitu mulia diciptakan Tuhan, tapi kenapa dia harus jalani dengan kehidupan tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya, saya selalu katakan itu. Kenapa kita mau menjalani kehidupan yang rendah? Kenapa kita mau menjalani kehidupan yang murahan? Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi pribadi yang murahan. Tapi begitu banyak orang sekarang menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang murahan. Tidak ada harga sama sekali. Karena tidak ada keberanian untuk mengevaluasi diri.
secara pribadi di hadapan Allah. Denggamma turpukon, renungan pagi ini mengingatkan kita untuk lebih jujur dengan pribadi kita. Saya katakan tadi, ketika kita semakin dimampukan untuk mengenal kemuliaan Allah, huaso, bahkan karya Allah itu, kita semakin dikenalkan dengan pribadi kita yang sebenarnya. Mau nggak mau itu akan memperbaiki komunikasi dan persekutuan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini dalam perenungan Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk selalu melihat keberadaan diri kami dengan benar. Ketika kami dimampukan itu Tuhan, kami dimampukan untuk melihat apa yang lebih yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengelola itu, sehingga kami boleh mempergunakan itu, bahkan menata itu dalam kehidupan kami. Ada karya yang besar Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, penebusan kami melalui kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menghidupi itu Tuhan, bahkan boleh Tuhan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kami, dalam berbagai tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada kami, sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai pekerja, sebagai apapun Tuhan tempatkan dan pakai kami. Biarlah kami menjalani itu dengan kehidupan yang semakin baik, seperti yang Tuhan inginkan pagi ini kepada kami. Berkati semua aktivitas yang kami akan mulai Tuhan untuk mengawali minggu ini. Sertai kami, cukupkan Tuhan, bahkan perlindungan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pagi ini kami doakan orang tua kami, semua jemaat-Mu Tuhan yang masih dirawat, terbaring di rumah sakit, bahkan di rumahnya, yang sudah cukup lama Tuhan harus terbaring di tempat tidurnya. Berikan ketabahan dan kesabaran. Juga untuk semua keluarga yang merawat, berikan kesabaran, supaya mereka boleh sukacita Tuhan untuk merawat orang tuanya, sebagai bentuk penghormatan dari anak-anak kepada orang tua. Kami juga doakan Tuhan untuk semua keluarga supaya boleh hidup dengan kebaikan, ketentraman, keluarga yang selalu berdamai, jauh dari pertengkaran, sehingga semua berkat Tuhan boleh mengalir dalam perjalanan semua keluarga itu. Kami doakan Tuhan anak-anak muda, semua pelajar Tuhan yang masih akan terus berjuang untuk menata masa depan. Biarlah Tuhan berikan itu pada waktunya. Biarlah mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, cara Tuhan bekerja lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Berkati semua pelayanan, bahkan semua kegiatan yang masih akan terus berjalan di tengah-tengah gereja ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Sang kali kelam raya
kita memasuki acara lepas CD, kita bernyanyi dari 149 ayat 1. Ketika kita bernyanyi, kami minta Saudara Paulus untuk ke depan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga, melainkan supaya saudara bimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya ini, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami, terimalah anak ini menjadi anak-Mu, kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya, ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaanmu yang benar? Itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jawabnya, ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakan pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Pelihara kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal,
dalam diri anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Paulus silakan berdiri. Hanya Paulus ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal, jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita bernyanyi, kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.